Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan Devotion from Home pada pagi hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat ketiga sampai ke-6. Akan saya bacakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini Rasul Yohanes menulis tentang hak istimewa kita sebagai anak Allah, status kita sebagai anak Allah. Untuk itu dia menekankan, di dalam tulisan ini ditekankan bagaimana hidup sebagai anak Allah. Nah, di lanjutan ayat-ayat ini akan berbicara banyak tentang dosa, menyinggung tentang dosa, bahwa anak-anak Allah tidak hidup di dalam dosa. Saudara, saya teringat sewaktu saya umur kira-kira 13 tahun, kira-kira waktu itu baru masuk SMP. Waktu itu papa saya dirawat di rumah sakit. Dan di hari itu saya bersama dengan mama saya mendampingi papa saya. Nah, suatu siang hari, mama saya memberikan perintah, minta tolong saya untuk pergi ke toko atau minimarket di sebelah kanan rumah sakit. Jadi mama saya mengatakan, keluar rumah sakit, kamu ke arah kanan. Di sebelah kanan, nggak jauh dari situ, di ujung jalan itu ada minimarket, belikan susu di situ. Kemudian saya pergi, keluar dari rumah sakit. Yang saya lakukan, saya pergi ke arah kiri. Ya, rumah sakit itu ada di Jalan Mangga Besar waktu itu. Dan ke arah kiri, saya jalan terus sampai lama sekali, lebih dari setengah jam saya jalan tidak ketemu minimarket. Sampai di ujung jalan itu ada ujung jalan Hayam Wuruk, ya, perempatan antara Mangga Besar dengan Hayam Wuruk. Tidak ketemu saya minimarket. Lalu saya balik, perlu waktu kurang lebih setengah jam lagi saya balik sampai di rumah sakit itu. Saya sampaikan kepada mama saya, nggak ada minimarketnya. Kamu kemana? Katanya. Oh, saya ke kiri, ke arah ujung jalan. Waduh, salah jalan, pantas lama banget katanya. Harusnya kamu ke kanan. Nggak jauh dari situ ada minimarket. Saudara, jadi saya salah arah. Karena saya tidak mendengarkan, tidak menyimak apa perintahnya. Saya tidak menyimak apa perintah dari mama saya. Dia perintahkan saya ke kanan, saya berjalan ke kiri. Saya berjalan berdasarkan apa maunya saya. Nah, saudara, saya menyesal juga dengan kejadian itu. Saya sudah capek, ya, salah, dan gak dapat juga barangnya. Saudara, saya telah melenceng dari tujuan. Saya telah menyimpang dari perintah yang diberikan kepada saya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini apa firman Tuhan katakan tentang dosa. Ayat ketiga dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, jika setiap kita ini menaruh pengharapan sesuai ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa di akhir atau suatu saat nanti kita akan menjadi sama seperti Kristus. Nah, itulah yang menjadi pengharapan kita. Suatu saat nanti kita menjadi sama seperti Dia, yaitu seperti Kristus. Saudara, itulah pengharapan kita. Itulah goal, tujuan kehidupan kita, menjadi sama seperti Kristus. Untuk itu di ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan, setiap orang yang berharap menjadi sama seperti Kristus, ia akan menyucikan dirinya. Karena dia adalah suci. Jadi orang yang berharap kepada Yesus, ia akan melakukan
ia akan bertindak. Ia tidak diam-diam saja. Kata-kata menyucikan diri ini adalah aktif. Kata kerja. Jadi ada bagian yang harus saya lakukan. Yaitu mengerjakan sesuatu. Yaitu melatih dirinya. Mengambil komitmen, mengambil tindakan, keputusan untuk menyucikan dirinya, menguduskan dirinya. Untuk bersedia diubahkan oleh Tuhan. Supaya dibersihkan setiap hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Ayat keempat mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Di sini secara jelas definisi dosa dikatakan pelanggaran hukum Allah. Dalam bahasa Yunani dosa dikatakan harmatia. Harmatia ini artinya missing the mark. Atau meleset seperti gambar anak panah ini. Setiap panah yang disampaikan ini meleset, tidak menyampai sasaran, tidak sampai kepada sasaran. Seperti saya tadi, meleset, tidak mengikuti arahan, tidak sampai kepada sasaran karena ada pelanggaran, karena ada pemberontakan, karena ketidaktaatan, karena mengabaikan perintah dan hukum Allah, meleset dari sasaran, meleset dari tujuan, melanggar hukum Allah. Bukan melanggar hukum manusia, tapi melanggar hukum Allah. Melanggar apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Melanggar perintah-perintahnya Allah. Bukan melanggar norma-norma kesusilaan manusia, tetapi perintah Allah yang dilanggar. Itulah yang dikatakan dosa atau harmatia. Ayat kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Yesus telah menyatakan dirinya datang ke dunia sebagai manusia. Untuk apa? Supaya ia menghapus segala dosa. Untuk ia menghapus dosa. Untuk menghapus pelanggaran. Untuk menghapus penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap perintah Allah. Karena di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, tidak ada dosa. Karena dialah yang membuat perintah, dialah yang membuat hukum itu. Dan dia sendiri tidak dapat melanggar hukumnya sendiri. Karena itu di dalam Yesus Kristus tidak ada dosa. Karena dia datang juga untuk menghapus dosa. Untuk mengampuni segala dosa saudara dan saya. Untuk mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah yang membuat keputusan. Dialah yang membuat hukum. Dialah yang membuat peraturan, perintah. Dan dia tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Tidak bisa melanggar perintahnya sendiri. Dan hanya dialah yang berkuasa untuk mengampuni setiap pelanggaran kita. Hanya Yesus Kristus yang punya kuasa untuk menebus, mengampuni, menghapuskan setiap pelanggaran, dosa, penyimpangan yang kita lakukan. Allah itu kudus. Yesus Allah yang kudus. Di dalamnya tidak ada dosa. Tidak ada dosa sama sekali. Ayat ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Oleh karena itu orang yang tinggal di dalam Yesus pun tidak berbuat dosa lagi. Saudara, kata-kata tidak berbuat dosa lagi berarti dia pernah dulu melakukan dosa. Namun karena dia di dalam Kristus, dia tidak akan melakukan lagi. Jadi saudara, di dalam Kristus sebagai anak Allah, kita harusnya tidak melakukan lagi. Tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Sekali kita berdosa, Tuhan Allah setia dan adil. Kita perlu mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Dan terusnya di ayat ke-6 dikatakan setiap orang yang tetap berbuat dosa. Setiap orang yang tetap, dikatakan tetap ini berarti continue, terus-menerus berbuat dosa. Dia tidak melihat dan tidak mengenal Yesus Kristus. Kata-kata tidak melihat dan tidak mengenal ini adalah tense-nya adalah masa lampau yang berakibat masa kini. Jadi dia yang tinggal dan terus-menerus melakukan dosa,
dia tidak melihat Kristus, tidak ada di dalam Kristus, dan tidak mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupannya, dan seterusnya, terus tidak mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupannya, jika ia terus tinggal di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, kita perlu juru selamat. Kita ini berdosa, dan kita perlu pengampunan dosa. Untuk itu kita perlu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kita, untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, pertanyaan renungan pada kita semua pada pagi hari ini. Apakah kita mau menjadi anak-anak Allah, tinggal di dalam Yesus Kristus, berarti tidak berbuat dosa lagi. Berarti saudara dan saya rela meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan berdosa, untuk menyucikan diri, hidup di dalam Kristus Yesus. Berarti ada tindakan, ada keputusan, ada aktif dari bagian kita untuk aktif menyucikan diri kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa, dengan tekun untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Biar renungan singkat ini, dari apa yang kami baca di kitab 1 Yohanes ini, menjadikan rema, menjadikan kekuatan, penghiburan bagi kehidupan kami. Karena kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.